Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Labibah dari jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya, supaya selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai pembina manusia yang guna mampu menjalani fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur pembinaan akal, menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwa menghasilkan sucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmani menghasilkan keterampilan. Dengan pembinaan tersebut akan tercipta makhluk yang seimbang dalam hal dunia maupun akhirat, ilmu dan iman. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan wahyu pertama yang diterima Rasulullah sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca dan diamalkan. Ia telah terbukti menjadi pelita agung dalam memimpin manusia mengarungi perjalanan hidupnya. Tanpa membaca, manusia tidak akan mengerti akan isinya, dan tanpa mengamalkannya, manusia tidak akan dapat merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Karakteristik Al-Quran. Yang pertama, lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Nabi tidak boleh mengubah baik kalimat maupun pengertiannya, selain dari penyampaian seperti apa yang diterimanya. Yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab yang ditulis dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Yang ketiga, Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman atau wahyu Allah yang sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro, pada tahun 6 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi, dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan. Wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah. Surat dan ayatnya pendek-pendek, dan gaya bahasanya singkat dan padat. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surah atau ayat Madaniyah. Surat dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lebih jelas. Ayat-ayat yang permulaan turun ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan 3 tahap. Pertama, ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, ke Baitul Izzah. Dan yang ketiga atau tahap terakhir, ke bumi. Isi kandungan yang ada di Al-Quran. Yang pertama, tauhid. Sekalipun Adam sebagai manusia pertama dan nabi pertama adalah seorang monoteisme atau percaya kepada keesaan Tuhan dan mengajarkan tauhid kepada keturunannya atau umatnya. Namun kenyataannya tidak sedikit manusia keturunannya itu yang menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka ada yang menyembah api, matahari, dan sebagainya. Untuk meluruskan kepercayaan mereka yang telah menyimpang dari Allah itu, dan untuk membimbing mereka ke arah yang lurus dan diridhoi oleh Allah,
maka diutuslah para nabi atau rasul secara silih berganti. Yang kedua, janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu mengikuti semua petunjuknya akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan akan dijadikan khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Sebaliknya, Allah akan mengancam kepada manusia siapa saja yang mengingkar kepadanya dan memusuhi nabi atau rasulnya serta melanggar perintah dan larangannya akan mendapatkan kesengsaraan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ibadah. Tujuan hidup manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan petunjuknya bahwa manusia harus menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghayati dan mematuhi segala peraturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sunnah. Secara etimologi, al-sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Adapun pengertian menurut para ulama, yang pertama, menurut Prof. Dr. Suparman Usman, al-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW, merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Yang kedua, menurut Imam Subki dalam kitab Matan Jami Al-Jawani, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A., al-sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A., al-sunnah dalam sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Fungsi sunnah. Yang pertama, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Penjelasan hadis terhadap Al-Quran itu bisa berupa pengkhususan sesuatu yang umum atau pemuqayyadan sesuatu yang mutlak atau lainnya. Yang jelas, hadis itu menerangkan atau merincikan sesuatu hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran secara umum atau global. Yang kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Hukum dengan suatu perkara itu sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Penguatan oleh hadis terhadap hukum-hukum yang telah diterapkan dalam Al-Quran dapat dilihat dalam beberapa kasus, seperti haramnya membunuh tanpa hak, sumpah palsu, pencurian, dan lainnya. Yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Hadis itu menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi, dengan demikian, hadis secara independen menentukan hukum tanpa ada sumbernya dari Al-Quran. Sunnah itu ada macam-macam. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Contohnya, sesungguhnya semua amal itu didasarkan pada niat, dan setiap orang akan memperoleh pada apa yang diniatkan. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Misalnya, hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan ibadah. Contohnya berasal dari Umar yang menjelaskan tata cara Rasulullah bertakbir dalam sholat. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Rasulullah tersebut dan tidak menolak atas perbuatan atau ucapan para sahabatnya itu dipandang sebagai persetujuan beliau.